yang satu. Kita akan melanjutkan pembelajaran pada siang hari pagi menjelang siang, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kemarin mempelajari apa? Kita tahu perjuangan fisik. Nah, dari itu kita akan menjelaskan pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ini kita akan melanjutkan perjuangan diplomasi. Sebelum kita mulai pembelajaran, maka kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mungkin ada yang nggak masuk, atau masih foto ya? Emang ada yang nggak masuk? Izin yang masuk? Sakit nggak? Absen berapa? Kita akan menjelaskan tentang perjuangan diplomasi. Ada yang tahu diplomasi itu apa? Diplomasi. Satu kata untuk diplomasi. Bisa disiapkan bukunya? Diplomasi bisa diartikan sebagai perundingan, negosiasi antara negara satu dengan negara lainnya. Ada di adalah perjuangan fisik. Tujuan pada pembelajaran kali ini diantaranya adalah peserta didik dapat mengetahui, menyebutkan, juga menganalisis bagaimana sih bentuk-bentuk strategi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Ada 222 perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi itu ada empat anak, bisa diingat-ingat. Ada yang pertama itu tinggal jadi. Saya secara garis besar akan mempelajari ini. Kalian dengarkan saja, puasakan ya. Pasti lemes ya, guys. Kalian belajar. Sebelumnya ada yang tahu lagu syukur? Sebelum kita melanjutkan kepada materi, kita coba nyanyi syukur dulu. Lagu syukur. Bisa? Awalnya bisa. Dari kita mulai ya, dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dari hatiku terbunuh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Di
kita sebagai pelajar harusnya tugas kita dalam melanjutkan bahasa Indonesia adalah belajar dengan sungguh-sungguh berprestasi mengharumkan nama sekolah maupun bangsa dan negara. Secara garis besar anak-anak, perjanjian Linggar Jati itu merupakan faktornya yang pertama bisa nanti soal ini akan muncul. Perjanjian Linggar Jati itu dilatar belakangi ketika Indonesia sudah merdeka. Ternyata Belanda itu tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Dia masih ingin menjajah Indonesia. Kemudian diadakan perundingan Linggar Jati, di mana dalam perjanjian Linggar Jati Belanda itu hanya mengakui tiga wilayah, mana saja? Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian dampaknya apa dari Linggar Jati ini sangat merugikan bangsa Indonesia karena wilayahnya akan semakin sempit. Selanjutnya adalah perjanjian Renville. Latar belakangnya apa? Belanda mengkhianati perundingan itu menjadi wilayah yang diinginkan Belanda untuk dikuasai. Namanya garis status quo yang ada di Kecamatan Pujon. Ada yang pernah lihat ini di Pujon? Ini merupakan peninggalan atau tugu monumen yang dikhususkan buat peristiwa atau perjanjian Renville. Mulai dari Pujon, saatnya istirahat pertama. saya tidak istilahnya ya. It's time to have a first break. Mulai dari Pujon sampai Yogyakarta itu merupakan wilayah Belanda, wilayah Indonesia. Akan tetapi mulai Malang sampai Banyuwangi itu merupakan wilayah Belanda. Karena itu yang ingin diambil oleh Belanda adalah wilayah Kecamatan Pujon sampai Yogyakarta. Ini sudah sedikit video. Bermain seperti kemarin, artinya nanti sebelum dibentuk kelompok dan sebelum adanya permainan kita akan bentuk kelompok ini. Itu mulai dari 1 sampai 5. Yang satu siapa? Silakan berkumpul dengan temannya. Yang 2, 3, 4, 5, 6. Membaca peraturan. Nanti setiap kelompok peraturan maju. Di sini ada nama pahlawan atau nama pertempuran. Nanti di sini ada gambarnya. Nanti kalian cocokkan dengan ini. Jadi nanti tulisannya ada di sini ya. Amal dan 10 gambar. Nanti ketika perwakilan maju dan menjawab benar, nanti bisa maju yang pertama. Mudah-mudahan nanti kalau benar semua nilainya dapat mengangkat nilai tes kalian nomor. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kita mulai ya. Untuk perwakilan satu kelompok maju ke depan. Nomor 1 mana?
Ambil dulu langsung ditempelkan di sini. Mana yang menurut kalian gambar itu cocok dengan tulisan? Oke? Mulai kembali. Ya. Oke, kelompok 1 dulu. Silakan kembali ke tempat duduknya kecuali kelompok 1. Setelah kelompok 1 sudah selesai membaca, silakan kalian yang belum. Boleh dicatat, ingat-ingat. Oke, langsung kelompok lainnya. Anda tidak mengakui pemenangnya dari kelompok 4. Hadiahnya muncul. Orang ya? Oke. Sekarang kita ambil pembelajaran hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Makin merasa. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang berani? Kita belajar tentang perjuangan informasi. Ada 4 perjuangan informasi. Yang pertama dari Ganjari, kedua Raya, dan yang keempat satu atau belakang perjanjian Granville. Kenapa terjadi perjanjian Granville? Karena beri sobat belakang semua. Saya minta sekali lagi tuliskan satu perundingan yang paling kalian ingat. Perjanjian yang kalian ingat mulai dari latar belakang, isinya satu, dan kemudian dampaknya. Saya berikan waktu 3 menit dari sekarang. Silakan kalian bersiapkan satu saja secara singkat. Perundingan yang menurut kalian yang paling kalian ingat. Sudah jadi latar belakangnya apa? Yang kedua apa? Tidak
apa? Satu aja. Jadi sudah. Isinya terserah.